Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9 kali 10 di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Yang pertama kita buat layer, tekan LA pada keyboard, tekan Enter. Muncul kotak layer Properties Manager, klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Setelah itu di sini kita buat nama dimensi. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Setelah itu ini kita beri nama dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat menjadi garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse. Di sini pilih New Layer. Di sini kita buat menjadi garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita beri nama pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita namakan teks. Setelah itu lihat di garis as ini, untuk warna garis as di sini klik ganti warnanya menjadi warna merah, lalu klik OK. Setelah itu untuk tipe garis as, klik di sini, lalu klik load, pilih yang ini, lalu klik OK. Setelah itu pilih yang ini, lalu klik OK lagi. Setelah itu lihat di garis bantu, klik di warna garis bantu di sini, kita ganti menjadi warna ungu seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu untuk kolom, klik di sini untuk merubah warna kolom, ubah menjadi warna biru muda, lalu klik OK. Setelah itu untuk pintu dan jendela, klik di warna pintu dan jendela ini, buat menjadi warna hijau muda seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu tutup kotak layar Property Manager. Lalu klik di sini, pilih layar garis as. Di sini kita akan membuat garis as terlebih dahulu, tekan REC pada keyboard, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke mari, masukkan ukuran 900, lalu tekan koma, masukkan ukuran 1000 seperti ini, lalu tekan Enter. Setelah itu klik di garisnya untuk memisahkan garis ini, tekan X, Enter. Setelah itu kita akan membentuk bagian ruangnya, tekan perintah O pada keyboard, tekan Enter, masukkan angka 300, tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan lagi angka 150, tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 100, tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 200, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, klik, lalu klik. Setelah itu klik lagi ini, arahkan ke bawah, lalu klik lagi di sini. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 150, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik di sini. Setelah itu enter, tekan enter lagi, masukkan angka 300, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik seperti ini. Setelah itu tekan enter lagi, masukkan angka 50, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan memotong bagian yang tidak perlu. Di sini yang pertama kita tekan TR, lalu tekan enter 2 kali, lalu klik di sini. Setelah itu
kita klik lagi bagian yang tidak perlu lainnya, yaitu ini. Setelah itu ini juga. Oke, ini kita klik terus kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter, lalu tekan O, enter, masukkan angka 100, tekan enter. Hmm, Untuk bagian ini, klik di sini seperti ini. Tekan enter, lalu tekan TR, tekan enter 2 kali pada keyboard. Klik lagi di sini, dan di sini juga. Tekan enter, lalu tekan L, enter. Klik di sini, sambung garis ke baris. Setelah itu tekan enter. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini juga kita klik garisnya sampai ke sini, tekan escape. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kolom. Pilih layer kolom, kan perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 15, tekan koma, lalu masukkan lagi angka 15, tekan enter. Seleksi ini, tekan M, enter, kita pindahkan ini ke sini. Lalu ini kita klik lagi dan kita copy, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy di setiap bagian yang memerlukan kolom. Tinggal diklik seperti ini kolomnya untuk menempatkan di bagian yang memerlukan kolom. Setelah kita menekan perintah CO atau copy. Oke, kolom sudah selesai kita tempatkan, tekan enter. Lalu ini ke layar garis as lagi. Di sini kita sambung garisnya, tekan L, enter. Klik di sini, ini kita sambung kemari seperti ini, tekan enter. Setelah itu, di sini kita akan membuat dinding.
Kita ke layar dinding, kan perintah REC pada keyboard, tekan Enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik. Tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di sini, tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik. Begitu juga dengan yang lainnya, caranya sama seperti tadi. Oke, di sini kita sudah selesai membuat dinding. Langkah selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Di sini eh, ada ruangan yang terbuka. Jadi ini kita klik di sini. Ini kita geser ke kiri sejauh 100. Pastikan penggesernya lurus seperti ini, lalu masukkan angka 100, tekan Enter. Lalu tekan Escape. Setelah itu di sini juga sama. Kita geser ke kanan, ini klik di sini, kita geser ke kanan sejauh 100, masukkan angka 100, lalu tekan Enter. Oke, lalu tekan Escape. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat pintu terlebih dahulu. Pilih layar pintu dan jendela. Setelah itu tekan perintah REC, tekan Enter, klik di sini, arahkan garis kemari, masukkan angka 5, tekan koma, masukkan angka 15, lalu tekan Enter, tekan L, Enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 75, tekan Enter, 2 kali, klik yang ini, tekan CO, Enter, klik di sini, kita copy ini ke mari, tekan Enter, lalu ini kita hapus garis bantunya,
lalu tekan perintah REC lagi pada keyboard, tekan enter, klik di sini, tarik kemari, masukkan angka 3, tekan koma, masukkan angka 80, lalu tekan enter, lalu klik di sini, tekan CO, enter, kita klik di sini, ini kita copy, kemari, klik di sini. Setelah itu tekan enter, nah yang ini bisa kita hapus, lalu tekan perintah ARC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, klik di sini, dan klik juga di sini. Lalu tekan TR, tekan enter 2 kali, potong yang garis ini. Setelah itu tekan enter, lalu ini kita seleksi, tekan CO, enter. Kita klik di sini, kita copy, kita taruh ke mari, tekan enter, lalu yang ini kita klik di bagian ini, tekan delete, lalu setelah itu seleksi, tekan MI, enter, klik di sini, arahkan ke mari seperti ini, pastikan arahnya lurus seperti ini. Kalau sudah lurus, klik lalu tekan no. Setelah itu tekan seleksi ini lagi, tekan perintah MI lagi, tekan enter, lalu kita klik arahkan ke mari seperti ini. Pastikan garisnya sudah lurus, klik lalu klik no. Setelah itu kita seleksi, oh ini kita hapus dulu yang ini, jangan dicerminkan atau mirror dulu. Nah, biarkan seperti ini, kita masukkan ke dalam blok dulu, tekan B, enter, agar garisnya menyatu. Ini kita buat namanya pintu 1. Lalu, klik pick point, klik di sini. Lalu setelah itu klik select object, seleksi objeknya, tekan enter, klik OK. Setelah itu, tekan B lagi, tekan enter. Di sini kita beri nama pintu 2, klik OK. Klik pick point seharusnya ini. Eh, Saya ulangi, tekan B, enter. Tadi namanya pintu 2 sudah kita buat, tinggal diklik di sini. Pilih pintu 2, klik pick point, klik di bagian ini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, tekan enter, lalu klik OK, klik redefine block. Setelah itu, baru ini kita klik, tekan MI, enter, kita cerminkan ke arah sini, pastikan arah pencerminannya sudah lurus, klik, kalau sudah lurus pilih no. Setelah itu kita seleksi lagi, tekan lagi MI, tekan enter. Lalu klik di sini, kita rotasi seperti ini. Lalu klik, setelah itu klik no. Oke, sudah seperti ini. Lalu ini kita seleksi, tekan CO, kita copy ini, tekan enter. Klik di sini, klik di sini, tekan enter. Lalu ini kita seleksi, tekan RO, enter. Kita rotasi ini, kita klik di sini, kita rotasi, masukkan angka 90, tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat jendela. Tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, masukkan, tarik kemari, masukkan angka 5, tekan koma, lalu masukkan angka 15, tekan enter. Tekan L, enter. Klik di sini, arahkan ke kanan, pastikan garis lurus, tekan angka 30, tekan enter 2 kali, lalu ini kita klik, tekan CO, enter, kita copy, ini klik di sini, taruh ke mari. Lalu tekan enter, lalu tekan enter, lalu ini kita klik, tekan CO, enter, kita copy, kita klik ini di sini, lalu kita arahkan ke mari dan klik lagi. Tekan enter, setelah itu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke mari, klik di sini. Tekan enter, setelah itu ini kita klik, kita copy lagi, tekan CO, enter, kita copy ini ke arah di sini, kita klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, masukkan angka 60, arahkan ke kanan, lalu tekan enter 2 kali, lalu klik garis ini, tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, taruh kemari dan klik di sini, tekan enter. Setelah itu
Nah, ini kita copy, klik CO, enter, klik di sini, taruh di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke sini, klik di sini, tekan enter. Lalu setelah itu kita seleksi yang ini seperti ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy dan klik taruh di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan perintah B, enter. Di sini di name-nya kita buat jendela satu. Klik point, klik di bagian tengah ini, lalu klik select object, seleksi objek seperti ini, lalu tekan enter, lalu klik OK. Lalu tekan B lagi, tekan enter, di name ini kita beri nama jendela 2. Lalu di sini klik pick point, klik di bagian tengahnya, lalu klik select object, kita seleksi objek ini seperti ini, tekan enter, tekan OK. Oke, setelah itu ini kita copy lagi, seleksi dulu, lalu tekan CO, enter, klik di sini, kita copy kemari, tekan enter, lalu ini kita seleksi, tekan RO, enter, kita rotasi ke sini sejauh 90 derajat. Sekarang ke 90, tekan enter. Ini kita geser sedikit ke sini agar tidak terlalu rapat. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sudah selesai membuat pintu dan jendela. Selanjutnya kita akan tempatkan pintu dan jendela ini. Yang pertama ada pintu yang ini, klik di sini, tekan CO, enter, kita copy, klik di sini, ini kita tempatkan di bagian depan seperti ini, lalu klik di sini, tekan enter. Setelah itu kita klik jendela ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita tempatkan jendela kecil ini di bagian depan juga, klik di sini, dan klik juga di sini. Setelah itu untuk jendela yang tipe seperti ini kita tempatkan juga di bagian sini dan di sini juga. Setelah itu tekan enter, lalu eh, jendela ini juga kita copy dulu, CO, enter, klik di sini, jendela ini kita tempatkan di sini, lalu di sini juga. Setelah itu tekan enter, lalu selanjutnya ada pintu yang ini, klik pintu ini, tekan CO, enter, kita copy pintu ini, klik di sini, kita tempatkan pintu ini di bagian ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik pintu ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan ke mari, kita taruh pintu ini di sini, klik di sini, tekan enter, lalu kita klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh pintu ini di sini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita taruh pintu yang ini di bagian sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang model seperti ini, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, lalu ini pintu ini kita tempatkan di sini, lalu tekan enter.
Setelah itu, hmm, di sini juga kita tempatkan pintu yang model ini, klik ini, lalu tekan CO, enter, klik di sini, kita tempatkan pintu yang ini di sini, klik di sini, tekan enter. Oke, setelah itu kita cek di setiap ruangan, ini sudah kita taruh pintu seperti ini. Lalu selanjutnya kita taruh lagi jendela. Yang pertama, jendela ini kita klik, tekan CO, enter, klik di sini, jendela ini kita tempatkan. Yang pertama di bagian ini, klik di sini, lalu yang kedua di sini, lalu di sini juga ada jendela yang seperti ini. Lalu selanjutnya di sini juga kita taruh jendela ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu hmm, ada lagi jendela yang seperti ini. Kita klik ini, tekan CO, enter. Kita klik di sini, kita taruh jendela ini di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Oke, kita cek untuk semua ruangan. Ini sudah ada jendelanya yang kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita akan memotong bagian dinding yang tidak perlu. Tekan perintah TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, di sini, lalu di sini, di sini, di sini, di sini juga, lalu di sini, setelah itu di sini. Lalu tekan enter. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Ini semua ruangan bisa diakses karena ruangannya sudah terbuka. Oke, setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Ini kita seleksi pintu dan jendela lalu tekan delete karena sudah tidak terpakai. Setelah itu pilih layer garis bantu, lalu tekan perintah L pada keyboard, tekan enter, lalu klik di sini, tarik ke atas, pastikan garis lurus, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian samping kiri, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali. Begitu juga dengan sudut lainnya, semua kita buat garis bantu seperti tadi, termasuk di sini. Oke, setelah itu untuk garis bantu ini kita pindahkan ke mari, kita seleksi dulu, tekan CO, enter, klik di sini, pastikan lurus dengan ini. Kalau sudah, klik seperti ini. Oke, tekan escape. Nah, yang ini bisa dihapus. Setelah itu ini juga, tekan CO, enter, klik di sini, pastikan lurus dengan yang ini. Klik kalau sudah lurus, lalu tekan enter, lalu yang ini hapus. Setelah itu, di sini kita copy lagi di bagian lainnya.
Ini kita seleksi, tekan CO, enter. Klik di sini, ini kita copy kemari, pastikan ini lurus juga dengan ini. Klik di sini kalau sudah. Setelah itu di sini, lalu di sini, lalu di sini. Setelah itu di sini pastikan ini lurus. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita copy yang ini, CO, enter. Kita taruh di bagian ini, pastikan ini lurus. Lalu ini kita copy lagi. Pastikan ini. Oke, di sini klik di sini. Lalu di sini juga. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita klik, tekan CO, enter. Kita copy ini kemari. Klik di sini. Lalu yang ini juga klik di sini. Lalu ini klik di sini. Lalu ini juga klik di sini, pastikan ini lurus sejajar dengan yang ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita pilih layer dimensi. Kita atur dimensinya dulu. Tekan perintah D pada keyboard, tekan enter. Lalu di sini klik new. Beri nama skala 100 di sini. Lalu klik continue. Lihat di tab line untuk colornya. Pilih yang warna biru muda. Lalu untuk warna extension lainnya ini klik di sini, pilih yang warna kuning. Setelah itu untuk extend beyond dim line-nya buat menjadi 20 dan offset from origin buat juga menjadi 20. Lalu ke tab simbol and arrow. Di arrowhead first ini ganti menjadi architectural tick, lalu arrow size ubah menjadi 8. Lalu klik bagian teks. Klik di sini di kotak kecil ini. Lalu muncul kotak text style. Lalu klik new. Pilih di new text style, buat namanya lagi menjadi skala 100. Lalu klik OK. Setelah itu pilih font name-nya, klik di sini. Saya membuat font name-nya jenisnya romantik seperti ini. Lalu untuk height-nya 25. Lalu tekan apply, lalu close. Setelah itu klik di sini. Pilih yang skala 100 seperti yang kita buat tadi. Untuk text color-nya klik di sini. Klik select color. Di sini saya buat menjadi warna orange seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu text placement vertikal dari above, ini saya klik, saya ganti menjadi centered. Dan untuk offset from dim line-nya saya buat menjadi 8. Setelah itu klik OK, lalu close. Nah, pastikan di anotasian ini klik di sini, pastikan untuk text style dan dimensi stylenya sudah terpilih. Teks dan dimensi style yang kita buat yaitu skala 100 ini. Kalau belum terpilih
seperti ini bisa diklik di sini dan dibuat di skala 100 sesuai dengan yang dimensi dan teks yang kita atur. Setelah itu pastikan layar sudah berada di dimensi, lalu kita buat dimensi. Tekan perintah keydim pada keyboard, tekan enter, seleksi garis bantu yang kita buat tadi seperti ini. Ini seleksi bagian atas dulu. Setelah itu tekan enter, lalu tarik garis ke atas kurang lebih sepanjang garis bantunya, yaitu sepanjang ini. Klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini sudah tampak dimensinya. Setelah itu tekan enter lagi. Kita seleksi yang bagian bawah ini, garis bantu bagian bawah, lalu tekan enter, tarik garis ke bawah kurang lebih sepanjang garis bantu ini lagi. Klik di sini. Oke, ini sepertinya ada yang bergeser sedikit. Makanya seharusnya ini angkanya 300 juga. Oke, ini kita seleksi, lalu tekan M, enter. Sepertinya ini tidak lurus dengan ini. Masih belum lurus, kita buat garis bantu. Saya tekan L, enter. Klik di sini, pastikan garis lurus seperti ini. Tekan enter. Oke. Ini seharusnya di sini. M, enter. Kita pindahkan ke mari. Klik di sini. Dan ini juga garisnya ada yang kurang lurus. Tekan delete dulu. Lalu kita ke layar garis bantu. Tekan L, enter. Masukkan angka 50. Oke, ini garis yang putih kita hapus. Nah, masih ada yang kurang. Kita ulangi lagi. Seharusnya dia sejajar dengan ini. Nah, ini masih belum pas. Kita geser lagi M, enter, klik di sini, pindahkan ke mari. Hapus garis ini, tekan delete. Oke. Ini juga masih ada yang kurang. Kita cek sekali lagi. Oke, ternyata ini harus kita buat ulang. Dimensinya kita hapus dulu ini. Tekan delete, tekan perintah key dim lagi pada keyboard, tekan enter. Seleksi yang ini. Enter, tarik ke bawah seperti ini. Oke, sudah bisa dilihat ini sudah rata. Sudah sejat 300 semua. Setelah itu tekan enter lagi. Kita seleksi yang bagian samping ini seperti ini. Bagian samping kiri, seleksi semua garis bantu bagian samping kiri, tekan enter, lalu tarik bagian samping kiri kurang lebih sepanjang garis bantunya juga. Ya, seperti ini hasilnya. Ini bisa dilihat. Ini ada sedikit bergeser. Jadi seharusnya yang 50 ini di sini. Mungkin ini ininya terlalu besar text height-nya. Kita atur ulang D, enter. Pilih skala 100, klik modify. Untuk di sini klik di sini. Lalu text height-nya kita ganti menjadi 23, lalu klik apply, close, lalu klik OK, lalu close. Oke, ini sudah seperti ini hasilnya. Setelah itu bisa dilihat ini. Setelah itu tekan perintah key dim lagi pada keyboard, tekan enter. Kita seleksi garis bantu yang samping kanan seperti ini. Klik di sini, tekan enter.
tarik ke samping kanan kurang lebih segini. Oke, bisa dilihat ini hasilnya seperti ini. Nah, ternyata ini juga ada yang kurang presisi garisnya. Ini harus kita geser lagi, tekan L, Enter. Kita buat garis acuan untuk membantu ini. Nah, ini seharusnya kita geser kemari. Ini klik di sini, Enter, kita geser ini, klik ini, geser kemari. Setelah itu garis bantu ini kita hapus. Oke, hasilnya sudah tepat sama 200-200. Oke, setelah itu kita beri dimensi secara keseluruhan. Ini kita ke layar dimensi dulu. Nah, ini sudah terdeteksi di layar garis bantu. Jadi ini kita seleksi lagi seperti ini. Khusus untuk dimensinya, kita arahkan ke layar dimensi. Tekan Escape. Kalau yang ini memang sudah di layar dimensi. Setelah itu, tekan perintah DIM, tekan Enter, klik di sini, arahkan kemari. Kita akan memberikan dimensi secara keseluruhan. Klik di sini, tarik ke sini, lalu klik di sini, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan. Klik di sini, tarik ke atas, lalu klik di sini, tekan Enter. Nah, ini sudah selesai dimensi secara keseluruhan kita buat. Setelah itu, hmm, di sini kita akan menonaktifkan layar garis bantu. Klik di lambang lampu ini karena sudah tidak terpakai lagi untuk layar garis bantunya. Lalu di sini kita akan membuat teks, pilih layar teks. Setelah itu, di sini tekan perintah T pada keyboard, tekan Enter. Klik di sini, arahkan kemari seperti ini. Ini kita ketik teks pada keyboard seperti ini. Lalu ini kita seleksi, kita pilih centered ini, center. Lalu klik OK. Setelah itu ini kita klik, tinggal di copy, teksnya tekan CO, Enter. Kita copy, tempatkan di semua bagian ruangan. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, di sini juga, lalu di sini, lalu di sini, di sini, lalu di sini, dan di sini. Setelah itu tekan Enter. Lalu tekan lalu tekan ED pada keyboard dan Enter. Klik di bagian ini. Ini kita seleksi, kita ganti namanya teras. Ketik teras, lalu klik di luar kotaknya. Klik di sini lagi, seleksi ini. Ini namanya kita ganti menjadi ruang tamu. Klik di luar kotaknya, lalu kita klik ini. Ini kita buat namanya menjadi kamar 1. Lalu klik di luar kotaknya, klik lagi yang ini. Seleksi teksnya, lalu ketik di keyboard ini kamar 2, lalu klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, seleksi ini, ketik di keyboard, ini adalah ruang keluarga, lalu klik di luar kotaknya, setelah itu klik di sini, seleksi teksnya ini, ketik dapur. Klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, seleksi teksnya, ketik tempat cuci.
klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, seleksi teks ini adalah kamar mandi dan WC, kita singkat KM garis miring WC, seperti ini saja. Klik di luar kotaknya, setelah itu klik di sini, seleksi ini, kita ketik ini adalah kamar 3, lalu klik di luar kotaknya, setelah itu klik yang ini adalah kamar mandi atau WC di kamar. Kita singkat KM garis miring WC juga. Lalu klik di luar kotaknya. Oke. Tekan enter. Apabila ada teks yang kurang ke tengah, misal ini bisa kita klik lalu kita geser dengan perintah move atau M. Enter. Kita geser sedikit kemari. Oke, ini satu lagi ada yang tertinggal. Ini musola. Oke, sudah selesai seperti ini. Setelah itu ini akan kita review secara singkat model ruangannya. Oke, bisa dilihat ini adalah denah rumah ukuran 9 dengan lebarnya 9 meter dan 10 dengan panjangnya 10 meter. Jadi di sini tertulis 900 dan 1000 karena ini adalah ukurannya dalam skala 1:100. Jadi 900 ini sama dengan 9 meter dan 1000 ini sama dengan 10 meter dalam skala 1:100. Oke, kita lihat di bagian depan. Yang pertama ada teras dengan ukuran 3 kali 1 meter. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3,5 meter. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 4 kali 3,5 meter. Lalu ada dapur dengan ukuran 3 kali 4 meter. Lalu ada tempat cuci dengan ukuran 1,5 kali 2 meter. Lalu ada kamar mandi atau WC di dapur dengan ukuran 1,5 kali 2 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 4 meter yang juga dilengkapi kamar mandi atau WC di dalamnya dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.